Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fortuna, NIM 112250041 dari kelas A semester 1. Saatnya jam pertama dimulai. Selamat pagi anak-anak, hari ini materi yang akan dibahas adalah melanjutkan materi PPT yang kemarin ya. Yang mau menjawab 6 pertanyaan, silahkan maju ke depan ya. Saya mau Pak menjawab. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan industri dari 1.0 hingga 5.0 mengubah hubungan sosial dalam masyarakat. Jawabannya adalah perkembangan industri dari 1.0 hingga 5.0 membawa perubahan besar pada hubungan sosial masyarakat. Pada industri 1.0 dan 2.0, hubungan sosial didominasi oleh interaksi langsung dalam keluarga dan komunitas kecil, serta munculnya hubungan kerja di pabrik akibat sistem produksi massal. Memasuki industri 3.0 dan 4.0, hubungan sosial menjadi lebih formal, rasional, dan impersonal karena adanya mesin listrik, otomasi, serta teknologi digital. Pada industri 5.0, hubungan sosial kembali diarahkan pada pendekatan humanis, yaitu menyeimbangkan teknologi dengan nilai sosial, kerjasama, dan kesejahteraan manusia. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kemajuan industri menciptakan keteraturan sosial atau justru menimbulkan ketimpangan baru? Jawabannya adalah kemajuan industri menciptakan keteraturan sosial melalui pembagian kerja, struktur organisasi, norma, dan peran sosial yang jelas dalam sistem industri. Hal ini mendukung efisiensi dan stabilitas sosial. Namun di sisi lain, kemajuan industri juga menimbulkan ketimpangan sosial baru, terutama dalam bentuk stratifikasi sosial antara pemilik modal atau bisa disebut dengan berjuis dan pekerja yang disebut dengan proletar. Karl Marx menjelaskan bahwa sistem industri kapitalis cenderung melahirkan eksploitasi tenaga kerja sehingga ketimpangan ekonomi dan sosial semakin terlihat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah media sosial memperkuat interaksi sosial atau justru memunculkan lebih banyak konflik? Jawabannya adalah, media sosial dapat memperkuat interaksi sosial karena memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi tanpa harus bertemu langsung. Sesuai konsep kontak sosial sekunder, media sosial memudahkan pertukaran informasi dan memperluas jaringan sosial. Namun, media sosial juga dapat memunculkan konflik sosial seperti kesalahpahaman, hoaks, dan pertentangan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memunculkan proses asosiatif maupun disosiatif dalam interaksi sosial. Pertanyaan yang keempat, apa yang membuat suatu kelompok tetap solid ketika menghadapi perubahan sosial? Jawabannya adalah, suatu kelompok dapat tetap solid ketika menghadapi perubahan sosial jika memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok, tujuan bersama, hubungan timbal balik antar anggota, serta norma dan struktur yang jelas. Solidaritas kelompok juga diperkuat oleh komunikasi yang baik dan rasa saling percaya. Temuan dalam Hawthorne studi menunjukkan bahwa faktor sosial seperti solidaritas dan hubungan antar anggota kelompok lebih berpengaruh terhadap perilaku individu dibandingkan faktor fisik semata. Selanjutnya, mengapa kegiatan industri harus dilakukan secara berulang dan bertujuan memperoleh keuntungan? Jawabannya adalah, kegiatan industri harus dilakukan secara berulang karena industri merupakan proses produksi yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, tujuan memperoleh keuntungan diperlakukan agar kegiatan industri dapat bertahan, membayar tenaga kerja, mengembangkan usaha, dan menjaga keberlangsungan organisasi industri. Hal ini sesuai dengan definisi industri sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan terus-menerus untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir adalah, apakah perkembangan industri modern benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru meningkatkan kesenjangan sosial antara pekerja dan pemilik usaha? Jawabannya adalah, perkembangan industri modern memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang adil, industri modern juga dapat membesar kesenjangan sosial antara pekerja dan pemilik usaha. Pemilik modal cenderung memperoleh keuntungan lebih besar, sementara pekerja seringkali hanya menerima upah tetap. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Karl Marx tentang konflik kelas dalam masyarakat industri. Berikut ini adalah contoh kasusnya, yaitu di sekitar lingkungan perkotaan, misalnya pada minimarket atau pabrik konveksi, pemilik usaha memperoleh keuntungan dari penjualan setiap hari. Sementara itu, para pekerja bekerja dengan jam kerja panjang dan target tertentu, tetapi penghasilan mereka relatif tetap dan terbatas pada upah bulanan. Ketika omset meningkat, tidak selalu diikuti dengan kenaikan upah pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri modern memang membuka lapangan kerja, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial antara pemilik usaha dan pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik kelas Karl Marx. Perkembangan industri dari 1.0 hingga 5.0 mengubah hubungan sosial masyarakat menjadi semakin rasional, formal, dan berbasis teknologi. Industrialisasi menciptakan keteraturan sosial melalui pembagian kerja dan struktur organisasi, tetapi juga melahirkan ketimpangan sosial antara pemilik modal dan pekerja. Perkembangan media sosial memperkuat interaksi sosial sekaligus berpotensi menimbulkan konflik. Dalam menghadapi perubahan sosial tersebut, solidaritas kelompok menjadi faktor penting. Kegiatan industri yang berorientasi pada keuntungan, jika tidak dikelola secara adil, dapat memperbesar kesenjangan sosial sebagaimana terlihat pada kasus minimarket dan pabrik konveksi. Perkembangan industri modern memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial. Contoh kasus menunjukkan bahwa peningkatan keuntungan usaha tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan industri yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan manusia agar kemajuan industri tidak memperlebar kesenjangan sosial. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaannya dan sudah memberikan contoh kasusnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.